Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Esa Unggul Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2020 0102 040. Yang terhormat Ibu Ananda Putriani, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan presentasi yang membahas tentang materi pembelajaran kita pada sesi ke-13 tentang penulisan laporan. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai mempresentasikannya, apakah teman-teman semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, kalau kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikannya. Di slide yang pertama ini membahas tentang pengertian laporan. Nah, teman-teman sendiri ada yang tahu nggak nih apa itu laporan? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, maka saya akan menjelaskannya. Jadi, laporan secara umum adalah satu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukannya kepada orang lain atau suatu badan. Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian laporan ini. Yang pertama itu ada menurut Keraf. Menurut Keraf, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang sering dibentuk ini bentuknya laporan tertulis, dapat dikatakan pula bahwa laporan merupakan suatu dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang tengah atau telah dilakukan dalam bentuk fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang dapat diambil. Yang kedua ada menurut Dalman. Nah, menurut Dalman, laporan adalah bentuk karangan yang berisi rekaman atau kegiatan tentang sesuatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Yang ketiga ada menurut Sutarni dan Soekardi. Menurut Sutardi dan Soekardi, laporan secara umum bermakna uraian yang disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain. Nah, dalam artian khusus, laporan dipakai untuk urusan kedinasan, yaitu dokumen yang berisi informasi mengenai pelaksanaan tugas yang telah atau sedang dikerjakan oleh pegawai atau pejabat lain yang berwenang. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang sesuatu yang telah diamati, diteliti, diobservasi, dan lain-lain yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak lain yang berkepentingan. Lalu di slide kedua membahas tentang tujuan laporan. Tujuan laporan yang pertama adalah untuk mengatasi suatu masalah. Maksudnya adalah, jika kita sedang mengalami permasalahan, maka kita memerlukan laporan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan laporan yang kedua ada untuk mengetahui perkembangan. Karena laporan ini bersifat objektif dan faktual yang berisi data-data terbaru atau sesuai dengan fakta yang ada, maka nanti tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui perkembangan terbaru tentang suatu informasi. Yang ketiga ada untuk membuat data yang detail dan faktual. Kita membutuhkan laporan sebagai media atau alat untuk menyampaikan informasi secara detail dan faktual kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan yang keempat untuk mempersiapkan tindakan dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh langsung memutuskan begitu saja, namun harus ada bukti yang dapat dijadikan pertanggungjawaban. Tujuan laporan yang kelima ada untuk mengadakan pengawasan, pengendalian, atau perbaikan. Tujuan yang terakhir ini maksudnya adalah ketika kita ingin mengadakan
ataupun ingin membenahi sesuatu, kita membutuhkan laporan yang menyajikan fakta dan alasan mengapa kita harus mengadakan kegiatan tersebut atau mengapa kita harus mengadakan perbaikan. Lalu slide berikutnya membahas tentang fungsi laporan. Fungsi laporan di sini ada 5. Yang pertama, sebagai penyampaian informasi. Sebagai penyampai informasi, maksudnya adalah dalam membuat laporan, kita sebagai sang penulis harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan yang telah kita buat. Dan informasi-informasi yang ada di laporan tersebut itu juga harus memuat data atau informasi yang detail, yang detail dan yang jelas, yang sesuai dengan fakta yang ada. Lalu fungsi laporan yang kedua sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan. Nah, ini merupakan syarat dari seorang penulis untuk melakukan tugasnya dalam menulis suatu laporan. Jadi, ada informasi yang dia sampaikan di dalam laporan yang telah dia buat. Fungsi yang ketiga sebagai bahan pengambilan keputusan. Ini misalkan kita berada di dalam satu ruang lingkup pekerjaan. Nah, biasanya seorang pemimpin akan mengambil keputusan tergantung dari laporan yang ia terima. Jadi, putusan yang telah dia buat tidak hanya secara verbal, namun juga ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti yang mendukung. Lalu fungsi yang keempat ada sebagai alat pembina kerjasama. Ketika kita ingin bekerja sama dengan orang lain atau organisasi lain, kita seharusnya memberikan laporan sebagai bukti bahwa kita itu ingin melaksanakan kegiatan tersebut dan bekerja sama dengan mereka. Lalu fungsi yang kelima sebagai alat pengembangan cakrawala wawasan. Karena laporan yang kita buat berisi tentang informasi terbaru dan berdasarkan fakta, maka laporan ini juga menjadi alat pengembangan wawasan, karena wawasan yang sudah ada akan menjadi berkembang dan akan semakin bertambah karena laporan ini. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, sampai sini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin, atau ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, slide berikutnya itu membahas tentang syarat-syarat laporan. Syarat-syarat laporan yang pertama itu sistematis. Sistematis di sini merujuk kepada kaidah-kaidah yang kita gunakan dalam penulisan laporan. Ketika kita menuliskan urutan atau rentetan di dalam laporan, kita harus menulis berdasarkan syarat-syarat penulisan laporan, yaitu diawali oleh pendahuluan, lalu berisi pembahasan, dan terakhir diakhiri oleh penutup. Yang kedua ada logis. Logis itu artinya dapat diterima oleh akal sehat dan didasari oleh hubungan sebab akibat. Syarat yang ketiga ada objektif. Nah, objektif di sini itu artinya laporan tidak boleh mengandung pendapat pribadi dan tidak dipengaruhi oleh imajinasi penulis. Laporan semata-mata hanya merupakan deskripsi dan kenyataan dan disusun berdasarkan fakta yang spesifik. Penulis di sini hanya sebagai media untuk menyampaikan fakta tersebut, bukan untuk menambah-nambahkan pendapat mereka. Lalu syarat selanjutnya itu ada faktual. Faktual itu artinya berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan bukan imajinasi penulis. Lalu syarat yang kelima itu jelas. Jelas di sini adalah hal-hal yang kita tulis di laporan, baik itu hari,
tanggal, bulan, tahun, dan data-data yang berbentuk angka harus ditulis secara jelas dan terperinci sehingga apa yang ingin kita sampaikan dalam laporan sampai kepada penerima laporan tersebut. Lalu syarat yang keenam itu lengkap. Lengkap ini adalah untuk data-data yang kita sajikan dalam suatu laporan. Data dalam bentuk angka juga harus dilaporkan secara lengkap dan sedetail mungkin, sehingga penerima laporan percaya bahwa apa yang kita tulis dalam laporan tersebut nyata adanya. Syarat selanjutnya adalah konsisten. Nah, konsisten di sini maksudnya adalah kita harus konsisten dengan apa yang ingin kita rencanakan dan apa yang ingin kita tulis. Jadi jangan labil gitu. Misalkan kita merencanakan apa, lalu kita tulisnya itu apa, itu nggak boleh karena itu tidak konsisten. Nah, syarat yang ke-8 adalah komunikatif. Laporan harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga dapat diterima dengan mudah oleh para penerimanya. Laporan yang bersifat komunikatif juga untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman antara pembuat laporan dan penerima laporan. Lalu di slide berikutnya membahas tentang jenis-jenis laporan. Sebenarnya, laporan itu memiliki beraneka macam jenis dan tujuan. Laporan juga dibedakan berdasarkan maksud dari laporan tersebut. Misalkan, contohnya yang pertama ada laporan informatif, yang kedua laporan rekomendasi, laporan analitis, dan laporan pertanggungjawaban. Laporan juga dibedakan berdasarkan cara penyajian. Contohnya laporan tulis, laporan lisan, laporan visual, dan laporan audiovisual. Lalu laporan dibedakan berdasarkan waktu penyampaian. Dibedakan menjadi laporan secara berkala atau rutin dan laporan insidental atau laporan yang jarang atau laporan yang tidak berkala. Selanjutnya dibedakan berdasarkan bentuk. Nah, ada laporan dalam bentuk tulis, ada laporan dalam bentuk surat, ada laporan dalam bentuk naskah, dan ada laporan dalam bentuk memorandum atau memo. Dan yang terakhir, dibedakan berdasarkan sifat penyajian, yaitu laporan informal dan laporan formal. Namun pada presentasi saya kali ini, saya hanya akan membahas beberapa jenis laporan tersebut. Nah, yang pertama ada laporan pertanggungjawaban. Apa sih laporan pertanggungjawaban itu? Laporan pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai laporan atau dokumen tertulis yang berisi penjelasan lengkap pelaksanaan sebuah kegiatan dari awal hingga akhir yang bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab dari satu organisasi ataupun satu organisasi di atasnya. Nah, di sini juga saya melampirkan gambar dari laporan pertanggungjawaban. Nah, yang kedua ada laporan tertulis. Laporan tertulis adalah laporan yang dibuat dalam bentuk tulisan atau rangkaian kalimat dan angka. Ini juga bisa dilihat ya gambarnya. Yang ketiga ada laporan berkala. Nah, laporan berkala adalah laporan yang dilihat secara periodik, yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Misalnya laporan harian, laporan bulanan, laporan mingguan, dan laporan tahunan. Dan yang keempat ada laporan yang berbentuk surat. Laporan berbentuk surat adalah laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat. Isinya itu biasanya antara 1 sampai 4 halaman. Dan laporan berbentuk surat juga biasanya menggunakan bahasa yang informal dan biasanya pendekatannya itu secara pribadi. Dan yang kelima ada laporan berbentuk memorandum. Laporan berbentuk memorandum adalah laporan yang
adalah laporan yang ditulis seperti surat, hanya saja biasanya lebih singkat isinya. Laporan memorandum juga sering digunakan untuk menulis laporan singkat dalam bagian-bagian suatu instansi, misalnya dari atasan untuk bawahan dalam suatu hubungan kerja. Gambar juga ada. Lalu yang keenam adalah laporan laboratoris atau laporan laboratorium. Laporan laboratoris adalah laporan yang bertujuan untuk menyampaikan hasil dari percobaan atau hasil dari penelitian. Nah, laporan laboratorium ini bukan hanya menyajikan hasil dari laporan dari laboratorium, tapi juga dia biasanya menerapkan masalah-masalah khusus, bahkan kegiatan-kegiatan yang diinginkan atau yang ingin dikerjakan. Yang ketujuh adalah laporan formal dan informal. Nah, laporan formal sendiri adalah laporan yang ditulis secara ilmiah, yaitu sebagai hasil dari penelitian. Biasanya isinya singkat, tetapi padat dan juga sistematis. Jangan dilupakan bahwa laporan formal ini menggunakan tata bahasa yang bagus gitu, yang benar dan baik dan benar. Lalu yang selanjutnya ada laporan informal. Nah, laporan informal adalah sebuah laporan yang ditulis secara populer dan tidak menggunakan format seperti laporan formal. Laporan ini juga bersifat pribadi dan disesuaikan dengan kepentingan penulisannya. Lalu slide berikutnya membahas tentang langkah-langkah dalam menulis laporan. Nah, langkah yang pertama itu melakukan kegiatan observasi. Nah, melakukan kegiatan observasi itu maksudnya kita diharuskan untuk mencari data-data terlebih dahulu sebelum menulis laporan secara lengkap gitu. Jadi laporan di sini tuh bisa kita peroleh dari hasil dari wawancara, hasil dari observasi, hasil dari penelitian, kunjungan, dan lain-lain. Dan langkah yang kedua, menulis kerangka laporan. Nah, setelah hasil dari kegiatan observasi itu terkumpul, kita kemudian harus membuat kerangka laporan. Nah, kerangka laporan sendiri meliputi 3 bagian pokok. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi laporan, dan yang ketiga ada penutup. Judul selalu ditulis di awal laporan. Dan pendahuluan itu meliputi 7 bagian pokok. Yaitu yang pertama nama kegiatannya, yang kedua maksud dan tujuannya, yang ketiga waktu pelaksanaannya, yang keempat bentuk kegiatannya, yang kelima penyelenggara, yang keenam anggaran, dan yang ketujuh itu kendala. Kemudian diakhiri oleh penutup. Langkah yang ketiga, menulis laporan lengkap. Nah, setelah kita membuat kerangka laporan tadi, langkah selanjutnya itu menulis laporan lengkap. Nah, dalam menulis laporan lengkap ini, kerangka yang tadi telah kita buat, kita kembangkan lagi berdasarkan data observasi yang dikumpulkan agar menjadi laporan yang utuh gitu. Terus juga dalam laporan penulisan ini, ejaan serta kaidah penulisan yang baku harus diperhatikan. Jadi penulisannya tidak boleh asal. Nah, langkah yang keempat, menyunting penulisan laporan. Nah, pada penulisan laporan perlu adanya proses penyuntingan. Menyunting dengan memperhatikan kebenaran, struktur kalimat, ketepatan penggunaan ejaan, dan ketepatan penggunaan tanda baca. Singkatnya,
Singkatnya, hal yang pertama harus kita lakukan itu kita harus menentukan topik atau tema laporannya. Yang kedua, memilih jenis laporan yang akan kita buat. Apakah kita akan membuat laporan pekerjaan atau kita membuat laporan pertanggungjawaban mungkin, atau laporan pengawasan. Itu kita harus tentukan dulu temanya. Nah, lalu yang ketiga ada menentukan tujuan pembuatan laporan. Nah, tujuan pembuatan laporan ini tuh apa? Apakah untuk sebagai pertanggungjawaban ataukah hanya untuk memberikan informasi kepada para penerima laporan tersebut atau bagaimana? Nah, yang keempat, setelah kita menentukan tujuan tersebut, kita harus menyusun kerangka laporan. Nah, kerangka laporannya ini harus dikembangkan lagi agar menjadi satu keutuhan, menjadi laporan yang utuh, laporan yang lengkap. Dan yang terakhir, penulis dianjurkan untuk melakukan penyuntingan agar hasil yang dibuat itu sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Dan juga penulis ini harus mereview atau istilahnya membaca ulang hasil dari laporan yang telah dia buat. Lalu selanjutnya adalah pokok-pokok bagian laporan. Pokok-pokok bagian laporan ini yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan bermaksud mengantarkan dan mengajak para pembaca mengetahui dari isi laporan tersebut. Jadi pendahuluan ini berisi tentang latar belakang persoalan, apa sebabnya laporan itu dibuat, apa maksud penulisannya, masalah apa yang ingin dibahas, dan singkatnya, bagian pendahuluan ini diharapkan bisa mengajak para pembaca dan dapat memasuki alam pikiran pembaca, sehingga setelah membaca pendahuluan, mereka tertarik untuk terus membaca keseluruhan dari isi laporan tersebut. Yang kedua ada batang tubuh laporan. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang terpenting, karena di bagian inilah dipaparkannya segala fakta dan data yang telah diolah tadi. Batang tubuh laporan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bab sesuai dengan keperluannya. Biasanya, laporan yang kurang dari 20 lembar, pemecahan batang tubuh laporannya ke dalam bab-bab tidak diperlukan. Biasanya, judul sub-sub ditempatkan pada bagian di sebelah kiri. Dan pada batang tubuh laporan juga dapat dilengkapi dengan chart, diagram, tabel, gambar, dan lain-lain. Sepanjang hal itu merupakan bagian dari pembahasan. Namun, apabila chartnya hanya digunakan sebagai pelengkap, maka cukup diletakkan atau dimasukkan pada bagian lampiran. Lalu pokok bagian yang ketiga itu kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan itu? Kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukannya. Tidak hanya itu, kesimpulan juga dapat menjadi suatu pembahasan akhir yang menjadi perhatian akhir dari suatu karya tulis ilmiah. Pokok bagian selanjutnya adalah saran. Nah, saran adalah semacam terapi atau pengobatan atau langkah-langkah yang akan dijalankan untuk pemecahan masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Saran itu sifatnya dinamis, dan saran itu pada dasarnya berasal dari yang telah disajikan, namun biasanya saran itu juga dapat berasal dari data yang telah disajikan maupun dari luar data yang telah disajikan. Lalu
Pokok bagian yang terakhir adalah lampiran. Nah, lampiran merupakan data pendukung uraian isi laporan yang mungkin terlalu banyak, sehingga tidak dimasukkan dalam teks laporan. Apabila dimasukkan ke dalam teks laporan, dapat mengganggu kontinuitas laporan, dan lebih jauh lagi dikhawatirkan dapat mengganggu pengertian mengenai hal-hal yang diuraikan dalam teks laporan tersebut. Lampiran dalam teks laporan dapat berupa peraturan perundangan, surat, bagan, gambar, tabel, foto, denah, dan lain-lain. Dan apabila jenis lampirannya ini banyak, maka perlu dituliskan nomor. Namun, apabila laporan mengamati acuan dari berbagai sumber, buku, atau hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, maka penulis ini perlu mencantumkan kepustakaannya. Di slide berikutnya, saya melampirkan contoh format laporan pekerjaan. Nah, laporan format pekerjaan itu terdiri dari judul, dan yang pertama itu ada kata pengantar, kedua daftar isi, ketiga laporan ketua panitia penyelenggara, yang keempat sambutan kepala, yang kelima sambutan pemimpin proyek, yang keenam tahap kegiatan. Nah, tahap kegiatannya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan. Nah, dan yang keenam itu berisi lampiran. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata dan kalimat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.